Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Muhammad Bilal Ananasya. Pada siang hari ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Klasifikasi Diagnosa Penyakit Ginjal Kronis menggunakan Extreme Gradient Boosting atau XGBoost. Adapun rangkaian presentasi proposal siang hari ini dimulai dari pembahasan latar belakang masalah, dilanjuti dengan rumusan masalah, lalu batasan masalah, kemudian tujuan penelitian, dan diakhiri dengan metodologi penelitian atau tahap-tahap yang dilakukan pada penelitian ini. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu latar belakang masalah. Penyakit ginjal kronis merupakan salah satu masalah kesehatan penduduk di seluruh dunia. Indonesia sendiri termasuk salah satu negara dengan penderita penyakit ginjal kronis yang cukup tinggi. Perhimpunan Nefrologi Indonesia atau Pernefri mencatat dari hasil survei bahwa ada sekitar 22.304 penduduk Indonesia yang menderita penyakit ginjal kronis pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 28.782 pada tahun berikutnya. Menurut survei WHO di Indonesia, akan ada peningkatan jumlah penderita penyakit ginjal kronis sebanyak 46% dari tahun 1955 sampai 2025. Jadi penyakit ini berbahaya dan dapat menimbulkan beberapa penyakit mematikan lainnya ketika seseorang terkena penyakit ini. Tetapi dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, penyakit ginjal kronis ini dapat dicegah. Namun, gejala-gejala dari penyakit ginjal kronis masih belum terspesifikasi sehingga banyak tenaga medis yang belum bisa memberikan gejala yang akurat terhadap penyakit ini. Extreme Gradient Boosting atau XGBoost akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengklasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis. Model XGBoost akan dilatih dengan dataset yang digunakan sehingga dapat mengidentifikasi dengan tepat apakah data pasien positif dan data pasien negatif dapat terklasifikasi dan tervalidasi dengan benar. Harapan dari penelitian ini adalah XGBoost dapat menghasilkan nilai performa klasifikasi yang baik untuk kasus ini sehingga dapat dijadikan suatu sistem untuk mengklasifikasi penyakit ginjal kronis yang optimal. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, adapun permasalahan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengklasifikasikan diagnosa penyakit ginjal kronis menggunakan Extreme Gradient Boosting. Dan ini adalah batasan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, data sampel yang digunakan diambil dari UCI repository sebanyak 400 sampel. Yang kedua, pelabelan data latih dibagi menjadi dua, yaitu chronic kidney disease atau CKD atau yang berarti pasien positif, dan non-chronic kidney disease atau non-CKD yang berarti pasien negatif. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengklasifikasikan penyakit ginjal kronis menggunakan Extreme Gradient Boosting. Setelah menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, sampai tujuan penelitian, sekarang saya akan menjelaskan metodologi atau tahapan yang dilakukan pada penelitian ini, yaitu dimulai dari persiapan data, pre-processing data, pembuatan model dengan XGBoost, lalu pengujian model XGBoost, dan terakhir adalah evaluasi model. Masuk ke tahapan pertama, yaitu persiapan data. Dataset yang digunakan diambil dari halaman web UCI repository. Dataset ini berjumlah 400 data pasien yang terdiri dari 250 pasien positif ginjal kronis atau CKD dan 150 pasien negatif ginjal kronis atau non-CKD. Masing-masing data pasien memiliki 25 fitur atau atribut, di mana fitur ke-25 adalah kelas yang menentukan pasien tersebut positif atau negatif. 24 fitur lainnya terbagi menjadi 11 fitur dengan tipe data nominal, yaitu data yang nilainya berupa nama data, dan 13 fitur berikutnya dengan tipe data numerik, yaitu data yang nilainya berupa angka. Selanjutnya masuk ke tahap pre-processing data. Tabel di atas merupakan contoh data pasien yang tersedia pada dataset penelitian ini. Pada contoh tabel tersebut hanya diperlihatkan beberapa atribut saja sebagai contoh. Pada kedua contoh data pasien tersebut, salah satu data pasien memiliki atribut dengan nilai yang kosong atau missing value yang ditandai dengan tanda tanya. Pada dasarnya nilai kosong ini akan sangat berpengaruh dalam melakukan suatu klasifikasi untuk menemukan nilai performa yang tepat. Maka dari itu, pre-processing data sangat diperlukan agar data tersebut dapat dibersihkan sehingga dapat diolah dengan baik. Lalu saya akan menjelaskan langkah data cleaning pada tahap pre-processing. Di atas merupakan contoh source code untuk membersihkan dataset yang digunakan. Perintah tersebut adalah perintah untuk mengganti seluruh kolom yang memiliki missing value berupa tanda tanya dengan nilai NaN. Nilai NaN atau not a number pada kolom adalah nilai tipe data numerik yang merepresentasikan nilai yang kosong. Pada source code tersebut, df adalah sebuah variabel yang berarti data frame, di mana data frame tersebut adalah dataset pada penelitian ini. Pada baris ke-1,
Perintah tersebut berfungsi untuk mengganti nilai tanda tanya dengan NaN. Lalu pada baris kedua adalah fungsi untuk menghapus kolom yang berisi NaN tersebut sehingga nantinya dapat diisi dengan nilai yang valid. Lalu setelah dataset dibersihkan, bagaimana pengisian nilai yang valid tersebut? Yang Cichen dan Carlos Guestrin, pencipta algoritma ini, menyebutkan bahwa menurut mereka, sebagian besar algoritma tree learning lainnya hanya dioptimalkan untuk dataset yang benar-benar bersih atau membutuhkan prosedur khusus untuk mengatasi kasus yang terbatas, seperti categorical encoding. Tetapi tidak untuk XGBoost. XGBoost dapat menangani missing value pada suatu dataset dalam kondisi apapun. Dalam kata lain, XGBoost memiliki cara tersendiri untuk mengatasi missing value, yaitu pada saat pelatihan data, XGBoost akan mempelajari secara otomatis bagaimana cara untuk melakukan inputasi data. Lalu langkah terakhir dari preprocessing adalah data splitting, di mana dataset kemudian akan dibagi menjadi data latih dan data uji. Skema pembagian dataset ini akan dibuat menjadi 80/20, di mana 80% adalah untuk data latih dan 20% adalah untuk data uji. Dataset uji nantinya akan digunakan untuk menguji performa algoritma XGBoost yang telah mempelajari dari data latih yang tersedia. Lalu masuk ke tahap pembuatan model XGBoost. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu XGBoost, kemudian membahas tahap berikutnya bagaimana model ini akan dibangun dan diuji dalam bentuk apa sampai tahap terakhir, yaitu evaluasi model parameter yang digunakan untuk menilai performa dari model XGBoost ini. Extreme Gradient Boosting atau XGBoost merupakan varian dari Tree Gradient Boosting yang dikembangkan oleh Tianqi Chen dan Carlos Guestrin pada tahun 2016. Chen dan Carlos mengatakan bahwa XGBoost dapat digunakan untuk menangani kasus real dalam skala kecil maupun besar dengan sumber daya yang minimal sekalipun. Chen dan Carlos lalu menambahkan bahwa XGBoost ini berjalan 10 kali lebih cepat dari algoritma tree learning lainnya, karena komputasi algoritma ini dilakukan secara paralel dan terdistribusi. Algoritma ini juga mampu menyesuaikan fleksibilitas dalam suatu kasus. XGBoost melakukan optimasi dengan teknik boosting untuk meminimalisir nilai loss function. Loss function merupakan mekanisme evaluasi atas model. Jika nilai loss function menghasilkan nilai yang tinggi, itu menandakan bahwa model yang dihasilkan sangat buruk. Begitu juga sebaliknya. Kemudian masuk ke tahapan pengujian model XGBoost. Model XGBoost akan dibuat dengan bahasa pemrograman Python, kemudian akan diaplikasikan dalam bentuk web apps yang dibuat menggunakan framework Flask. Kemudian, web apps tersebut akan digunakan untuk menguji sistem klasifikasi penyakit ginjal kronis dengan dataset yang sudah dipersiapkan. Keluaran dari aplikasi ini yaitu akan menampilkan hasil pengujian dalam bentuk statistik yang menampilkan nilai performa akurasi, precision, recall, dan F1 score dari model XGBoost yang sudah dibuat untuk klasifikasi penyakit ginjal kronis. Lalu yang terakhir, masuk ke tahapan evaluasi model. Untuk menghitung performa klasifikasi, ada 4 parameter yang digunakan, yaitu akurasi, precision, recall, dan F1 score. Nantinya parameter-parameter ini yang akan dijadikan penilaian performa dari XGBoost untuk mengklasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis. Hasil dari data uji nantinya akan dimasukkan ke dalam confusion matrix terlebih dahulu untuk mengidentifikasi hasil dari model XGBoost. Di bawah ini adalah confusion matrix pada penelitian ini. Terdapat 4 nilai, yaitu true positif, false positif, false negatif, dan true negatif. Adapun penjelasannya adalah true positif adalah data yang benar terklasifikasi sebagai positif. Sedangkan false positif adalah data yang sebenarnya benar, cuman terklasifikasi sebagai negatif. Selanjutnya false negatif adalah data yang sebenarnya positif, tapi terklasifikasi oleh model sebagai negatif. Lalu, true negatif adalah data yang benar-benar negatif, kemudian berhasil terklasifikasi sebagai negatif. Pertama yang akan saya jelaskan pada tahap evaluasi model adalah akurasi. Perhitungan akurasi dilakukan untuk melihat seberapa akurat model yang digunakan dalam mengklasifikasi diagnosa penyakit ginjal kronis. Adapun penjelasan dari rumus akurasi ini adalah TP ditambah dengan TN, kemudian akan dibagi dengan jumlah seluruh data, di mana TP adalah data pasien positif yang berhasil terklasifikasi, dan kemudian TN adalah data pasien negatif yang berhasil terklasifikasi negatif. Selanjutnya adalah presisi. Perhitungan presisi dilakukan untuk mengetahui seberapa tepat sistem melakukan klasifikasi data yang bernilai positif ginjal kronis atau negatif ginjal kronis. Adapun penjelasan perhitungan dalam
kasus ini adalah data yang berhasil terklasifikasi positif, kemudian akan dibagi dari hasil penjumlahan TP dan FP. Dan selanjutnya adalah perhitungan recall. Recall dapat disebut nilai yang menghitung ketepatan sistem menghasilkan nilai yang cocok sehingga data pasien terklasifikasi dengan benar. Penjelasan perhitungan recall pada penelitian ini adalah data yang berhasil terklasifikasi atau TP kemudian akan dibagi dari hasil penjumlahan data positif yang berhasil terklasifikasi positif atau TP dan data positif yang salah terklasifikasi negatif atau false negatif. Dan yang terakhir adalah F1 score. F1 score atau bisa disebut juga F measure merupakan nilai rata-rata perbandingan keseimbangan dari precision dan recall. Adapun penjelasan dari rumus ini adalah 2 dikali precision dikali hasil dari recall dan kemudian akan dibagi nilai dari precision yang sudah dijumlahi dengan recall. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.